Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah klik video saya. Jadi di video kali ini saya mau sharing ke kalian semua sesuatu yang memang terkenal di daerah. Jadi kalau misalkan kalian penasaran apa, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya yang akan saya upload. Oke, saya tunggu 2 detik. Oke, terima kasih buat kalian sudah menekan tombol subscribe-nya. Jadi, cerita ini adalah pengalaman keluarga saya sendiri, di mana salah satu keluarga saya sendiri kehilangan salah satu anaknya karena makhluk bukan makhluk sih, tapi manusia jadi-jadian. Nah, manusia jadi-jadian ini kalau misalkan di daerah saya itu disebut parakang. Ini cerita yang saya dengar saja ya. Katanya orang yang jadi parakang ini tuh katanya mencari ilmu sihir. Ini yang saya dengar dari orang tua ya, ataupun orang-orang yang lainnya. Pokoknya ini yang saya dengar ya. Kalau ada yang lebih jelasnya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Katanya itu orang yang manusia yang jadi-jadian ini awalnya katanya itu dia mencari ilmu sihir, misalnya ya ilmu agar dia bisa menjadi orang yang kuat, ilmu agar dia bisa menjadi orang yang kaya. Tetapi pada saat mencari ilmu ini dia salah arah, akhirnya dia menjadi manusia yang bisa jadi-jadian. Dan lebih anehnya lagi, manusia jadi-jadian ini kalau misalkan dia punya anak, orang tuanya bisa menurunkan ke anaknya seperti warisan gitu ceritanya ya. Oh ya, tapi manusia ini tidak sadar ya kalau misalkan dia sedang berubah, dia tidak sadar diri, dan manusia ini bisa berubah menjadi bentuk hewan ataupun benda. Jadi kalau misalkan dia berubah menjadi hewan, biasanya dia menyerupai seperti anjing, kemudian dia menyerupai kucing. Tapi dia mau berubah menjadi anjing bukan sesempurna anjing ya, tapi ada saja bentuknya yang mungkin orang kenali ini bukan anjing betulan begitu. Nah, kalau misalkan kalian jalan-jalan ke salah satu daerah, mungkin kalian bisa bertanya tentang makhluk ini. Tapi bertanyanya di orang-orang tua yang lebih dahulu ya. Soalnya kalau misalkan dia seumuran saya, mungkin dia masih kurang tahu tentang ini. Tapi kalau ibu-ibu ya, mungkin dia lebih paham. Tempatnya saya tidak perlu sebut ya, soalnya biar kalian penasaran di mana. Oke. Kenapa parakang itu ditakutin? Karena dia bisa menghisap darah manusia dan usus anak-anak. Biasanya ya kalau misalkan di kampung saya itu disebut, mohon maaf ini bahasanya bahasa orang di kampungnya, katanya palo atau usus. Kalau misalkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, usus. Jadi dia menghisap usus anak-anak kecil. Seram ya guys. Nah, itu bukan hanya usus tapi juga ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi kalau misalkan di daerah itu, ibu-ibu itu biasanya dijaga, atau anak bayi yang baru dilahirkan biasanya dijaga dengan cara yang biasa saya lihat itu ada peniti yang dia tempatkan di sini. Tapi bukan penitinya ditusuk dengan kulit ya, enggak, tapi bajunya. Saya cerita, kata orang tua saya, kalau misalkan kalian ketemu dengan makhluk ini, kalian pukul dengan sehelai sapu lidi dan dia tidak akan menyerang kalian balik, walau alam. Tapi kalau misalkan kalian pakai
dua helai atau lebih dari satu. Katanya makhluk ini bisa menyerang kalian balik begitu. Nah, kalau misalkan orang bentuk atau ciri-ciri orang yang diganggu ya, biasanya kan kalau misalkan kita bilang makhluk gaib biasanya diganggu itu biasanya kita cium bau anyir ya. Kalau misalkan kita diganggu sama manusia yang seperti ini tuh ciri kata orang daerah situ saja, soalnya kalau misalkan saya sebut tempat ya kurang enak juga sih. Katanya bisa sakit perut, kemudian keluar darah di saat dia buang air. Dan ini yang paling parah sih, kalau misalkan dia buang air itu keluar darah bisa berujung kematian. Jadi ini masuk ke cerita pengalaman keluarga aku sendiri. Katanya, mohon maaf ini ribut soalnya ada adik kecil saya ya. Katanya saya punya keluarga, kakak ya, kalau misalkan dia dulu masih hidup saya panggil kakak. Katanya dia meninggal karena ini, dan meninggalnya itu badannya biru, kemudian itu yang sama seperti yang sebutkan saya tadi, dia seperti itu, lalu biru, kemudian muntah darah dan badannya biru habis ketemu. Tapi saya tidak tahu apakah itu betulan atau memang karena saya tidak tahu apakah itu memang karena dia habis ketemu itu atau karena ada penyakit lainnya. Tapi ini berapa orang keluarga seperti itu ya, mungkin 3 atau 4 keluarga yang meninggal, anak kecil 3 atau 4 anak kecil keluarga yang meninggal karena itu, walau alam, karena saya juga tidak tahu, tapi meninggalnya itu sama seperti ini 3 gitu. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ceritanya kurang jelas. Kalau misalkan kalian ada yang lebih jelas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, nanti biar orang yang nonton ini tahu lebih jelasnya, karena ini pengalaman saya sendiri ya, apa yang saya dengar. Jadi kalau misalkan kalian jalan-jalan ke daerah ini, kalian harus ingat Tuhan kalian, dan jangan sembarangan, oke? Karena di suatu tempat itu pasti ada penghuninya, dan jangan buat marah penghuni, oke? Sampai di sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.